Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore cuy. Gimana kabarnya? Puasa kalian lancar? Semoga win rate puasa kalian masih 100%. Oke, kali ini saya berada di Dusun Mejasem ya, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan. Nah, ini habis mencari gorengan ya, mencari gorengan. Hari ini nggak ada berburu takjil, cuma mau jalan-jalan saja ya sama anak istri. Dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya melalui WhatsApp ya, Muhammad Ridwan. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum sholat berjamaah di masjid yang mana masjidnya itu masjid bertingkat. Oke, bentar. Masih rame guys ya, bentar ya. Oke, nah jadi gini, saya akan menjawab sebisa saya gitu ya, karena ini kan pertanyaan agama ya. Jadi posisinya saya kan sama ngevlog, jadi saya jawabnya sebisanya aja ya, yang saya ingat saja. Kalau ingin jawaban yang detail ya nanti bisa japri-japrian aja lah ya, japri WA, karena saya bisa lihatkan kitabnya. Kalau sekarang kan saya nggak hafal gitu loh. Nah, kalau sekarang saya nggak hafal kitabnya, jadi saya jelaskan yang menurut saya bisa saja. Oke. Ya, jadi bagaimana hukum sholat berjamaah di masjid yang mana masjidnya itu bertingkat. Lah ini banyak sekali ya, hampir sekarang entah itu masjid atau musola atau surau itu ya, itu sudah bertingkat semua ya sekarang. Nah, jadi zaman sekarang sudah tambah maju, mungkin jamaah sudah banyak. Nah, maka dari itu bangunan masjid harus diperlebar. Nah, kronologinya ya atau latar belakangnya. Nah, untuk memperlebar masjid itu kan enggak semudah itu, karena kan berhubungan dengan tanah wakaf juga. Nah, misalkan hanya diwakafkan tanah seluas sekian gitu, sudah dibangun masjid lantai 1 lah. Kalau ingin memperlebar kan enggak bisa gitu loh. Jadi harus gimana harus gimana pun harus ditinggikan. Nah, maka disitulah banyak masjid surau itu yang lantai 2 atau bertingkat. Nah, sekarang bagaimana hukum sholat berjamaahnya ketika ada di masjid yang bertingkat itu? Jadi sholat berjamaah itu ada syarat-syaratnya ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih sholat berjamaah yang pada umumnya itu kan ada syarat-syaratnya. Kemudian ada lagi yang kedua itu sholat berjamaah di halaman lepas atau di lapangan. Itu kan juga ada syarat-syaratnya yang berbeda. Nah, dan yang ketiga ada sholat berjamaah di bangunan bertingkat atau di masjid bertingkat. Nah, ini kan juga mempunyai syarat-syarat yang berbeda. Kita bahas yang ketiga saja. Sholat berjamaah di masjid bertingkat itu yang pertama syaratnya. Nah, ini mempunyai beberapa syarat ya, 2 kalau gak 3. Syaratnya yang pertama adalah tidak boleh atau makmum itu harus mengetahui gerakan imam. Sudah, itu sama dengan syarat-syarat jamaah yang lain ya. Jadi makmum itu harus mengetahui gerakan di imamnya. Nah, bagaimana cara mengetahui posisi ada di lantai 2? Lah, maka dengan cara diberi manfadzun atau manfad. Nah, manfad itu adalah lubang. Nah, maka ketika sampean ada di bangunan masjid bertingkat itu sampean akan menemukan bahwasannya akan ada lubang di tengahnya. Beda dengan rumah-rumah ya, rumah bertingkat kan tengah-tengahnya tidak ada lubang. Tapi kalau masjid itu harus ada lubangnya, karena sebagai bentuk itu tadi agar makmum yang ada di lantai 2 khususnya yang di tepi lubang itu mengetahui gerakan-gerakan imamnya, dan tidak boleh mendahului posisi dan gerakannya imam. Nah, maksudnya posisi gimana? Nah, kan umumnya kalau tingkat itu kan sejajar ya, maksudnya antara posisi di depan, maksudnya posisi bagian depan dan belakang itu kan sejajar, tidak ada yang posisinya melebihi gitu loh. Lah, maka kayaknya ini tidak mungkin ya. Jadi makmum yang ada di lantai 2 itu otomatis ada di belakang imam, intinya gitulah, tidak boleh mendahului gitu. Bangunannya tidak boleh di sistem mendahului imam, itu tidak boleh. Terus itu ya yang pertama. Jadi makmum itu harus mengetahui gerakan imam yang ada di bawah.
Melalui siapa? Melalui wasilah, orang yang ada di samping atau di tepian dari lubang tadi. Kan lubangnya otomatis ngotak gitu kan, lubangnya menyesuaikan bangunan dari masjidnya gitu loh, harus ngotak lah. Orang yang berada di tepian itu kan otomatis tahu gerakan imamnya. Nah maka harus menjadi wasilah untuk makmum-makmum yang ada di belakangnya gitu. Oke guys, mau beli cilok dulu 10 sama 5.000. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, makmum yang ada di tepian itu menjadi wasilah untuk makmum-makmum yang ada di belakangnya atau sampingnya yang tidak kelihatan imam, gitu loh. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah makmum ya. Gini. Untuk yang kedua adalah antara lantai 1 dan lantai 2 masjid itu harus ada penghubungnya. Ya, sama tahu. Harus ada penghubungnya. Maksudnya penghubung itu apa? Penghubung itu ya tangga. Jadi tangga penghubung antara lantai 1 dan lantai 2. Jadi kan ya itu kan sudah maklum ya, sangat logis ketika ada bangunan bertingkat pasti ada penghubungnya. Tidak mungkin tiba-tiba ada bertingkat tidak ada penghubungnya, itu kan tidak mungkin. Nah, penghubungnya itu yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Nah, ada yang mengatakan bahwasannya penghubung itu kan harus di belakang, ada yang mengatakan di samping. Nah, itu menjadi perdebatannya gini. Di kalangan Syafi'iyah, ketika penghubung itu ada di belakang, nah, ketika penghubung itu ada di belakang, samping atau gimana, itu ketika untuk menuju imam itu harus membelakangi kiblat, maka tidak sah. Nah, logikanya gini. Misalkan ya kan banyak ya masjid-masjid atau musola-musola yang tangganya itu ada di samping. Nah, kan sampean tahu ya bentuknya tangga itu kan awalnya menuju imam, kemudian belok ya, kemudian belok, setelah itu mari belok membelakangi imam untuk menuju lantai 2 gitu loh, bentuknya V gitu loh ya. Nah, saya nggak bisa menggambarkan kalau di sini. Nah, kalau yang seperti itu kan untuk menuju imam atau untuk menuju lantai 2 atau menuju imam itu harus membelakangi kiblat dulu. Tadi kan harus tadi kan konsepnya membelakangi kiblat dulu lah, itu versi Syafi'iyah nggak sah gitu loh. Nggak boleh sholat jamaah di masjid yang tangganya atau penghubungnya seperti itu. Nah, tapi yang selain Syafi'iyah ya gitu ya, selain Syafi'iyah itu boleh. Jadi meskipun untuk menuju imam harus membelakanginya terlebih dahulu, itu tidak masalah. Nah, itu ya. Jadi ada berbagai macam pendapat tentang masalah penghubung atau tangganya tersebut. Karena tadi yang dipermasalahkan Imam Syafi'i adalah untuk menuju imam. Yes, gak apa. Untuk menuju imam itu tidak boleh membelakangi kiblat gitu. Jadi harus seperti itu. Somai. Iya gak apa. Titik aja somai. Itu ya. Jadi kalau bisa tangga itu ada di belakang dan posisinya lurus gitu loh. Lurus gimana? Ya wis lurus menuju imam, tidak ada belok-beloknya tangganya gitu. Jadi tangganya itu langsung lurus gitu kalau bisa. Seperti yang kita ketahui di, kalau nggak salah itu Pondok Gontor itu ya, Masjid Pondok Gontor itu kan antara lantai 1 dan lantai 2 ada tangga yang langsung lurus gitu loh. Lurus menuju imam gitu maksudnya. Harusnya seperti itu. Oke, jadi itu Mas Ridwan ya, untuk penjelasan tentang sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaahnya itu sah asalkan memenuhi syarat-syarat tadi. Dan ketika di halaman misalkan atau di mana gitu ya, itu tetap sah. Karena apa? Selagi sholat di satu kesatuan masjid itu maka hukumnya sah. Nah, ada yang mengatakan misalkan di situ ada sathul masjidi warahbatihi dan sebagainya ya, itu masuk kategori masjid. Jadi halaman masjid, rohbah masjid itu masuk satu kesatuan masjid. Jadi selagi kita sholat di satu kesatuan masjid atau di bagian masjid ya, maka sholat kita sah. Beda lagi kalau kita sholat di beda bangunan masjid. Nah, itu yang sholat jamaahnya tidak sah. Asalkan, nah gitu ya. Nah, ini kan ada banyak kasus gitu loh ya, yang beda. Ada yang satu di rumah orang, satu di masjid gitu kan. Nah, itu tidak sah, maksudnya tidak sah ketika tidak ada wasilahnya gitu ya. Ketika tidak ada wasilahnya maka tidak sah. Oke, ciloknya ready, gorengan ready. Bun Nah, oke, jadi seperti itu ya. Jadi itu tadi untuk pembahasan masalah sholat berjamaah ya. Jadi ini saya jawab sebisa saya saja.
saya jawab sebisa saya saja. Jadi saya tidak bisa dalil-dalil ya, karena tidak ada kitabnya ini. Ya ada di rumah, tapi saya gak hafal, jadi gak bisa menunjukkan di sini. Oke, itu Mas Ridwan. Jadi jawabannya gimana sholat berjamaah di masjid bertingkat? Jawabannya adalah sah selagi memenuhi syarat-syaratnya, yaitu makmum tidak boleh mendahului imamnya dan harus ada manfaatnya atau ada lubangnya, dan yang kedua adalah harus ada penghubung antara lantai 1 dan lantai 2, yang mana untuk menuju imam di penghubungnya itu, untuk menuju imam itu tidak boleh membelakangi dari imam tersebut menujunya. Jadi tangga-tangganya itu harus lurus. Kalau menyamping nggak masalah, kalau membelakangi imam itu atau membelakangi kiblat itu yang tidak boleh. Itu Mas Ridwan. Oke ya, jadi cukup untuk ulasan dari pertanyaannya Mas Ridwan tentang sholat berjamaah. Oke, buat teman-teman yang lain silahkan tulis di kolom komentar ketika ingin tanya masalah agama-agama seperti Mas Ridwan ini. Monggo silahkan, ketika saya bisa menjawab saya akan jawab. Ketika nanti saya nggak bisa menunjukkan dalil ya saya bilang saja saya nggak bisa menunjukkan dalilnya, karena ini posisinya sama ngevlog, beda sama kayak pengajian di pesantren-pesantren yang lihat kitab gitu ya. Karena ini sama ngevlog, jadi ya sebisa saya. Oke, jangan lupa ya, tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya, entah formal, non formal, agama, semuanya tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Jailani Motovlog. Terima kasih, salam Fitriko Empok.